Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara dalam acara obrolan kita. Saudara, pada kesempatan kali ini dalam obrolan kita saya mencoba membawakan lagi tentang tutorial materi-materi statistika, tutorial materi-materi yang terkait dengan statistika. Dalam hal ini saya akan coba bahas tentang fungsi probabilitas dari variabel random discrete. Ya. Untuk agar tidak lebih membuang waktu, coba akan saya share screen PPT yang sudah saya buat. Ya. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan membahas tentang fungsi probabilitas variabel random discrete atau fungsi probabilitas diskrit, atau ada yang juga lebih sederhana distribusi probabilitas diskrit. Dalam hal ini terkait dengan distribusi binomial. Nah, jadi sebenarnya ini nanti ada tiga macam yang akan saya bahas. Ada yang terkait dengan distribusi binomial, ada yang terkait dengan distribusi hipergeometrik, serta ada yang terkait dengan distribusi Poisson. Namun pada kesempatan yang pertama ini atau pada bagian yang pertama ini, saya akan coba bahas distribusi binomial. Semoga ini bermanfaat. Coba kita mulai. Saudara, fungsi probabilitas atau distribusi probabilitas dari variabel random discrete itu harus memenuhi 3 syarat, ya. Atau minimal 2 syarat. Yang pertama adalah ini, fx lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jumlah fx terhadap semua nilai dari x itu harus sama dengan 1. Kemudian yang pertama ini adalah merupakan itu penulisannya aja. Jadi yang dimaksud dengan fx kita di sini ini adalah sama dengan px sama dengan x. Maksudnya probabilitas x sama dengan x. Seperti itu. Jadi x di sini adalah menunjukkan variabel randomnya yang besar, sedangkan x yang kecil di sini ini adalah menunjukkan titiknya. Nah, barangkali itu yang harus saudara mengerti sebelum coba kita lanjutkan pada bagian-bagian yang berikutnya. Jadi px sama dengan x kecil itu adalah sama dengan atau mempunyai suatu arti probabilitas x sama dengan x, kan seperti itu ya. Dan itu nanti untuk mempersingkat penyebutannya kita menyebutkan ini sebagai fx. Sekali lagi ada 3 distribusi penting yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita ini. Ada distribusi binomial, ada distribusi hipergeometri, dan ada distribusi Poisson. Nah, namun untuk agar waktu tidak terlalu lama, maka di bagian yang pertama ini kami hanya akan membicarakan tentang distribusi binomial. Sedangkan hypergeometric distribution atau distribusi hipergeometrik maupun distribusi Poisson ini nanti kita coba bicarakan di bagian kedua ataupun di bagian yang ketiga. Saudara, di dalam pembahasan ini nanti di samping kita perhitungan secara manual,
kita nanti juga akan membahas bagaimana penghitungan dari probabilitas yang terkait dengan distribusi binomial, hipergeometrik atau Poisson nantinya, itu dengan menggunakan bantuan software matematika. Bantuan software adalah software yang sudah biasa saudara gunakan, yaitu kita menggunakan bantuan software Minitab, kan demikian. Baik, kita coba masuk pada distribusi binomial. Jadi apa sih distribusi binomial ini? Jadi kalau ada suatu percobaan, saudara ya, dengan N ulangan, ada N kali ulangan percobaan tersebut, diulang sampai N kali, kemudian dia mempunyai probabilitas sukses P dan gagal Q sama dengan 1 min P, serta banyak sukses jika variabel random X menyatakan banyak sukses dalam N ulangan yang bebas. Ya, jika variabel random X menyatakan banyaknya sukses dalam N ulangan yang bebas, maka X kita katakan berdistribusi binomial. Ya. Jadi sekali lagi dari pernyataan ini mempunyai gambaran bahwa distribusi binomial ini harus mencakup adanya dua probabilitas, yaitu probabilitas sukses yang kita simbolkan dengan P, serta probabilitas gagal yang kita simbolkan dengan 1 min P. Kan demikian. Kemudian dia juga terdapat N ulangan, ya, N ulangan yang independen, atau kita biasa katakan juga N ulangan yang saling bebas. Kan demikian. Secara matematis, rumus dari distribusi binomial itu diberikan dengan seperti ini, saudara. Fx sama dengan kombinasi Nx, P pangkat X, Q pangkat N min X. Ya. Fx sama dengan kombinasi Nx, P pangkat X, Q pangkat N min X. Di mana X-nya berjalan mulai dari 0, 1, 2, sampai dengan N. Sekali lagi ini mulainya 0, ya. Mulainya 0 itu harus saudara perhatikan. Dan dia sampai N. Berapa banyak ulangan nanti yang saudara lakukan. Ada sebutan khusus, saudara, ya, untuk N sama dengan 1. Nah, itu kita sebut biasanya dengan distribusi Bernoulli. Ya. Ketika N-nya sama dengan 1, biasanya kita menyebutnya dengan distribusi Bernoulli. Selanjutnya, nilai harapan atau nilai rata-rata dan varians dari distribusi binomial dari variabel random yang berdistribusi binomial ini biasanya dirumuskan atau disimbolkan dengan mu sama dengan NP, ini untuk rata-ratanya, sedangkan untuk variansinya atau variansinya itu adalah sigma kuadrat, simbol dari variansinya sama dengan NPG. Kenapa ini diberi sigma kuadrat? Karena ketika kita menuliskan sigma saja, itu adalah merupakan simbol dari simpangan baku. Jadi kalau sigma kuadrat itu simbol dari varians, sedangkan kalau sigma itu merupakan simpangan bakunya. Ya, baik, saya kira itu yang pertama. Kemudian ini ini akan lebih saya tegaskan bagaimana ciri-ciri dari distribusi binomial. Saudara, ada 4 ciri, ya. Ada 4 ciri khusus dari distribusi binomial. Yang pertama adalah percobaannya terdiri dari N ulangan. Ya. Jadi misalkan kita melakukan percobaan pelemparan koin seperti itu, ya.
Jadi pada waktu pelemparan koin itu tidak kita lemparkan satu kali, saudara. Kita melemparkannya misalkan sampai 5 kali ataupun lebih. Pada dasarnya ini harus lebih dari 1 kali. Karena seperti tadi yang saya sebutkan, kalau 1 kali percobaan lakukan, maka kalau hanya 1 kali percobaan itu kita lakukan, maka itu kita sebut sebagai percobaan bernolit. Kemudian yang kedua, setiap hasil ulangan dapat digolongkan sebagai sukses atau gagal. Jadi sekali lagi, hasil dari percobaan ini tidak boleh lebih dari 2 macam. Jadi kalau tidak sukses atau gagal. Sehingga kalau kita masuk lagi pada percobaan pelemparan mata uang, maka pada waktu pelemparan mata uang itu kan hasilnya 2. Kalau tidak gambar, maka dia adalah uang kan, seperti itu ya, nilai uangnya, atau tidak. Kalau tidak muka, dia belakang. Ya, mungkin seperti itu. Jadi harus ada dua hasil ya, 2 outcome dari setiap hasil percobaan yang dilakukan. Kemudian sekali lagi, yang C ini harus juga saudara perhatikan. Jadi probabilitas untuk tiap ulangan ya, atau tiap percobaan ini kita lakukan, itu probabilitasnya itu harus sama. Ya. Jadi misalkan kita percobaan mata uang, jadi setiap kali kita melakukan pelemparan mata uang, kita harus mempunyai keyakinan bahwa mata uang tersebut setimbang. Tetap setimbang ya. Jadi setiap kali kita melakukan pelemparan mata uang, itu probabilitas keluar muka atau belakangnya itu adalah sama. Itu sama dengan setengah. Ya, barangkali seperti itu yang dimaksud dengan probabilitas setiap ulangan itu adalah sama. Jadi tidak boleh ketika di awal misalkan probabilitasnya setengah, kemudian di yang kedua probabilitasnya misalkan tidak setengah, karena mungkin dengan pelemparan mata uang tadi mata uangnya menjadi cacat atau gimana. Jadi itu tidak dibenarkan. Jadi probabilitas untuk setiap ulangan itu harus sama. Kemudian setiap ulangan harus bersifat independen. Ya, jadi itu saudara, antara ulang satu dan ulang yang lain itu tidak boleh saling terkait. Ya, tidak boleh saling terkait, harus saling independen. Jadi percobaan yang pertama tidak mempengaruhi percobaan kedua. Percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan yang ketiga. Begitu pula selanjutnya. Jadi pertama tidak mempengaruhi percobaan yang berikutnya atau ulangan yang berikutnya. Itu juga yang kedua tidak mempengaruhi ulangan-ulangan ataupun percobaan berikutnya. Jadi saudara harus memastikan itu, ya, harus memastikan itu bahwa tidak ada perbedaan probabilitas pada setiap ulangan yang dilakukan. Saya kira itu ya, ciri-cirinya itu yang harus saudara ketahui. Kemudian ini saya juga memberikan suatu contoh permasalahan. Saudara, ini misalkan akan diteliti seekor mencit betina. Di sini ini yang akan diteliti itu adalah mencit betina tadi itu mengalami kelahiran. Jadi mencit betina. Jadi yang diteliti di sini ini adalah kelahiran dari mencit betina. Jadi sampai berapa kali mencit betina ini melahirkan dalam waktu 1 tahun. Ya. Jadi ini hanya sekedar contoh, saudara ya.
Jadi misalkan di sini ini probabilitas seekor mencit betina mengalami kelahiran sebanyak 6 sampai dengan 7 kali dalam 1 tahun. Itu mempunyai probabilitas 0,9. Kemudian di sini diamati 10 ekor mencit. Maksudnya mencit betina tadi itu. Hitunglah terdapat 3 mencit yang A. Hitunglah terdapat 3 mencit betina yang tidak mengalami kelahiran 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Jadi saudara, dari 10 ekor mencit yang diambil sebagai suatu hewan percobaan, berapa sih probabilitas ya? Berapa sih probabilitas terdapat 3 mencit yang tidak mengalami kelahiran 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang B, tentukan probabilitas dari 10 ekor mencit tersebut bahwa kurang dari 2 mencit tidak mengalami kelahiran 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Jadi dari 10 itu coba saudara hitung nanti. Berapa sih probabilitas kurang dari 2 mencit yang tidak mengalami kelahiran 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang C, tentukan rata-rata banyaknya mencit yang tidak melahirkan 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun, serta berapa sih nanti itu nilai variansinya. Jadi dengan berdasarkan 10 ekor mencit ini, kita bagian yang C ini coba menghitung rata-ratanya ya. Berapa sih sebenarnya rata-rata banyaknya mencit dari 10 mencit, dari berdasarkan data 10 mencit yang diambil ini, rata-rata banyak mencit yang tidak melahirkan 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Dan juga saudara disuruh menentukan nilai variansinya. Ya baik, kita coba lanjutkan. Saudara, di sini kita perlu mendefinisikan. Jadi ini X misalkan ya, X adalah banyaknya mencit, misalkan X adalah banyak mencit yang tidak mengalami kelahiran 6 sampai 7 kali dalam setahun. Jadi P-nya ini menjadi ini saudara ya. Jadi probabilitas mencit tidak mengalami kelahiran dalam 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun. Oleh karena itu P-nya itu adalah 1 dikurangi 0,9. Jadi sama dengan 0,1. Kemudian setelah itu berapa sih banyaknya percobaan itu kita lakukan nantinya kita menggunakan N. N-nya adalah sama dengan 10. Coba kita hitung. Yang pertama ini probabilitas X sama dengan 3 atau biasanya kita tulis sama dengan F3. Ini adalah apa saudara? Saja ini adalah sama dengan kombinasi 10 3 kan demikian. Kali 0,1 pangkat 3 dikalikan 1 dikurangi 0,1 pangkat 10 min 3. Jadi probabilitas X sama dengan 3, banyak mencit yang tidak mengalami kelahiran 6 sampai 7 kali dalam 1 tahun, itu adalah sama dengan apa? Ya kombinasi 10 3, 0,1 pangkat 3, 1 dikurangi 0,1 pangkat 10 min 3. Jadi ini nilainya akan sama dengan 0,057. Ya. Jadi kalau saudara itu nanti ini dengan kalkulator, hasil perkalian ini nilainya adalah 0,057. Kemudian yang kedua, berapa sih probabilitas X kurang dari 2? Banyaknya mencit tidak melahirkan dalam 1 tahun 6 sampai 7 kali kurang dari 2. Itu berapa besar probabilitasnya?
Itu adalah probabilitas X kurang dari 2. Karena dia kurang dari 2, maka dia adalah probabilitas X sama dengan 0 ya. Jadi tidak melahirkan sama sekali, atau berarti itu kita tambah dengan probabilitas X sama dengan 1. Jadi melahirkannya itu hanya 1 kali. Ya. Maksudnya yang melahirkan sebanyak 6-7 kali dalam setahun, itu adalah 1 mencit. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau F0 di sini ini menandakan tidak ada mencit yang melahirkan 6-7 kali dalam 1 tahun. Ini berarti bisa menandakan bisa kurang ya saudara ya. Ini bisa kurang dari 6-7 kali dalam 1 tahun. Ataupun mungkin barangkali ini bisa lebih ya, bisa lebih dari 6-7 kali ya dalam 1 tahun. Ini kita simpulkan dengan F0, tidak ada. Sedangkan F1 di sini menunjukkan adalah apa? Banyak mencit yang melahirkan dalam 1 tahun dari 10 hewan coba mencit tadi itu hanya 1 mencit saja, kan seperti itu ya. Barangkali itu maksud dari F0 dan F1-nya ini. Karena ini kurang dari 2, ini maka menjadi F0 kita tambah dengan F1. Nah, itu saja. Ini coba kita masukkan ke dalam rumus kita tadi itu, yaitu Fx sama dengan kombinasi Nx, P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Kan seperti itu. Jadi kita F0 berarti kombinasi 10 0 tambah kali 0,1 pangkat 0 dikalikan dengan 1 min 0,1 pangkat 10 min 0. Kita tambah dengan 10 pangkat 1, 0,1 pangkat 1, 1 min 1, kita kurangkan 1 min 0,1 pangkat 10 min 1. Jadi ini untuk F0-nya, untuk yang bagian pertama ini, dan ini untuk bagian yang keduanya adalah F1-nya. Ini kita, kalau kita jumlahkan, saudara, ini nilainya adalah 0,73. Ya, jadi probabilitas mencit tidak mengalami kelahiran 6-7 kali dalam 1 tahun. Probabilitas mencit tidak mengalami kelahiran 6-7 kali dalam 1 tahun kurang dari 2 mencit, itu ternyata probabilitasnya adalah 0,736. Baik, saya kira ini ya arti dari apa namanya probabilitas X kurang dari 2. Kemudian yang berikutnya ini. Berapa rata-rata bayi mencit yang tidak mengalami kelahiran sebanyak 6-7 kali dalam 1 tahun dari 10 hewan coba tadi. Ya. Dari 10 hewan coba betina tadi. Nah, itu rata-ratanya itu adalah sama dengan, atau kita cari berdasarkan N kalikan P, kan seperti itu. Mu-nya atau rata-ratanya sama dengan N dikalikan P. Jadi sama dengan apa? Ya 10, N-nya dikalikan 0,1. Jadi adalah sama dengan 1. Jadi rata-rata mencit tidak mengalami kelahiran sebanyak 6-7 kali dalam 1 tahun, itu adalah sebanyak 1. Seperti itu. Kemudian berapa besar saudara variansi untuk itu? Ini kita simpulkan dengan sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat sama dengan NPQ, kan demikian ya. Sama dengan 10 kali 0,1 P-nya dikalikan Q-nya yaitu 0,9, 1 dikurangi dengan 0,1, 0,9. Jadi nanti kalau saudara hitung nilainya adalah 0,9. Baik, jadi rata-ratanya ketemu 1 dan sigma kuadratnya atau variansinya ketemu 0,9. Coba saudara apa namanya
saudara ulang-ulangi ya, agar saudara lebih mengerti bagaimana cara kita mencari secara manual ya probabilitas yang terkait dengan distribusi binomial ini. Saudara, coba akan saya lanjutkan lagi. Bagaimana kalau kita menggunakan Minitab? Kan demikian. Jadi kalau kita menggunakan Minitab, tentunya langkah-langkahnya saudara masuk ke calc kan seperti itu ya. Calc, kemudian probability distribution, kemudian binomial, kemudian setelah itu saudara klik probability kan seperti itu. Dan setelah itu saudara masukkan, setelah itu saudara sudah masuk di dalam Minitab, kemudian setelah itu saudara klik ya, atau saudara masukkan di sini, tidak perlu klik, saudara masukkan aja di number of trials. Jadi banyaknya percobaan nanti, banyak percobaan yang saudara lakukan. Oh, banyak percobaan saya adalah 10 ya. N-nya adalah 10. Kemudian event of probability, jadi probabilitas kejadiannya adalah sama dengan 0,1 kan. Maka nanti setelah itu saudara klik input konstan. Berapa probabilitas yang mau saudara cari? Oh iya Pak, saya mau mencari probabilitas 3 mencit ya, yang tidak mengalami kelahiran 6-7 kali dalam 1 tahun. Nah, itu saudara masukkan, klik di dalam input konstan ini. Kemudian setelah itu saudara klik OK. Ya. Nantinya akan saudara dapatkan nilai outputnya itu adalah 0,057396. Nah, tentunya dengan Minitab menjadi lebih mudah dalam perhitungannya, saudara hanya masukkan ke dalam kotak dialognya saja. Kemudian yang berikutnya, berapa saudara probabilitas kurang dari 2 mencit yang tidak mengalami kelahiran 6-7 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau yang pertama, barangkali yang membedakan ini adalah probability ya, karena kita mencari probabilitas titik. Namun di yang kedua ini, saudara, adalah kumulatif probability yang saudara gunakan. Gitu ya. Kumulatif probability. Jadi input konstan sama dengan 1 di sini ini menunjukkan yang saudara cari itu adalah probabilitas X kurang dari atau sama dengan 1 kan seperti itu ya. Kurang dari 2 itu kan berarti kalau tidak 0 1 kan seperti itu ya. Jadi probabilitas X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini nilainya kalau saudara klik OK nantinya, saudara akan dapatkan outputnya 0,736099. Saudara, saya kira itu yang bisa kita cari dengan menggunakan Minitab. Tentunya kalau tadi itu yang soal yang ketiga, saudara mencari min atau rata-rata dan varian, tentunya tidak bisa langsung diselesaikan di Minitab, ya kita perlu perhitungan secara manual. Saudara, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini, dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat saudara ya Pak. Tutorial statistik yang saya berikan ini khususnya tentang distribusi binomial, fungsi probabilitas dari distribusi binomial. Nah, insya Allah nanti akan coba saya lanjutkan dengan distribusi-distribusi yang lain, itu khususnya
distribusi hipergeometrik dan distribusi Poisson. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi studi saudara. Oh iya, jangan lupa ya, saudara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.